Peradaban Islam di Turki merupakan warisan atas dua pengaruh peradaban Islam Arab dan Persia yang menjadikan warisan mendalam bagi masyarakat Turki sebagai peninggalan dinasti Utsmani. Berdasarkan catatan sejarah mengungkapkan bahwa Islam bukan hanya mengatur hubungan antara manusia dan Sang Pencipta, melainkan juga mengatur sistem kehidupan sosial dan bernegara. Kerajaan Turki didirikan oleh bangsa Turki dari kabilah Kaif Oghuz yang merupakan anak suku Turki yang mendiami gurun Gobi sebelah barat. Memasuki tahun pertama Masehi, pada masa itu wilayah Turki bernama Kerajaan Bizantium dikuasai oleh bangsa Romawi selama 4 abad. Ibu kota kerajaan pada masa ini dipindahkan dari Roma ke Konstantinopel. Kerajaan Turki Utsmani pada awalnya hanya memiliki wilayah yang sangat kecil. Dengan adanya dukungan militer, maka pada masa kemajuannya tidak berapa lama memiliki kejayaan yang sah. Kemudian periode kepemimpinan. Raja-raja pada kerajaan Turki Utsmani merupakan kekuasaan yang didapatkan secara turun-temurun. Dengan adanya hal yang demikian, tidak serta-merta yang menjadi pewaris kerajaan adalah anak pertama. Tidak ada aturan yang mengatur hal yang demikian, melainkan dalam perkembangnya, anak kedua bisa jadi pewaris kepemimpinan pada kerajaan. Bahkan pergantian sultan suku diserahkan kepada saudara sultan, bukan dari anaknya. Ahli sejarah menyatakan bahwa masa kerajaan Khalifah Sulaiman Al-Qanuni merupakan kejayaan dan kebesaran sejarah Turki Utsmani. Hal ini dibuktikan bahwa pada masa kerajaan Turki Utsmani pada masa Kesultanan Sulaiman Al-Qanuni, kerajaan telah meninggalkan jauh negara-negara Eropa pada bidang militer, politik, dan keilmuan. Kemudian kemajuan peradaban kerajaan Turki Utsmani. Kerajaan Turki Utsmani pada masanya memiliki kemajuan yang telah diraih, dapat dijelaskan pemerintahan militer dan maritim. Kekuatan militer kerajaan Turki Utsmani menjadi kuat karena pada masa awal kerajaan diisi oleh orang-orang kuat. Selain itu pula, kekuatan militer pertama kali menjadi lebih diperhatikan ketika menjadi kontak senjata dengan Eropa. Kerajaan Turki Utsmani selain mementingkan persenjataan militer dan kekuasaan yang terbukti menguasai wilayah yang sangat luas baik di Asia, Afrika maupun di Eropa. Peradaban masa Turki Utsmani sama sekali tidak terabaikan, terbukti dari sangat pesatnya kemajuan peradaban. Pada masa itu pula terlahir banyak ilmuwan ternama. Pada masa Konstantinopel diubah menjadi ibu kota kerajaan Turki Utsmani. Istanbul menjadi pusat pelayaran. Lautan dalam Golden Horn ditetapkan sebagai pusat industri dan gudang persenjataan maritim oleh Sultan Muhammad dan memerintahkan Hamdan Pasha. Kemudian bidang pendidikan serta ilmu pengetahuan teknologi. Pada masa kerajaan Turki Utsmani terjadi transformasi pendidikan. Pada saat itu sekolah-sekolah didirikan dan perguruan tinggi serta mendirikan fakultas kedokteran serta fakultas hukum. Selain hal tersebut juga muncul sastrawan dengan yang menyelesaikan studi di luar negeri. Sepanjang masa Kesultanan Utsmani masyarakat berusaha membangun perpustakaan. Kemudian bidang seni dan kebudayaan. Kerajaan Turki Utsmani telah membawa peradaban Islam menjadi peradaban yang cukup maju dengan pesat pada masa itu. Pada bidang kebudayaan, banyak tokoh penting yang muncul. Selain itu, banyak juga yang berkiprah pada pengembangan seni, arsitektur Islam, seni dekorasi, serta seni musik dan pertunjukan. Kemudian yang terakhir, bidang keagamaan. Keagamaan merupakan bagian sistem sosial dan politik pada masa kerajaan Turki Utsmani. Ulama dipandang cukup tinggi kedudukannya dalam bernegara dan bermasyarakat. Pada kerajaan Turki Utsmani, warga non-muslim wajib mematuhi hukum kesultanan, namun tidak wajib mematuhi hukum Islam. Selanjutnya, kemunduran peradaban kerajaan besar Turki Utsmani. Sistem
Sistem birokrasi kerajaan Turki yang tergantung pada kemampuan seorang sultan dalam mengendalikan pemerintahan menjadikan hal ini rentan dan kemunduran bahkan kejauhan kerajaan. Kerajaan Turki Utsmani mengalami kemunduran pada masa setelah Sultan Sulaiman Al-Qanuni, tepatnya pada masa Sultan Salim. Hal tersebut terlihat atas melemahnya semangat perjuangan prajurit Utsmani yang mengabaikan kekalahan pada pertempuran. Pada masa 1774 Masehi, pimpinan kerajaan Utsmani yakni Sultan Abdul Hamid dipaksa untuk menandatangani perjanjian dengan Rusia yang berisi tentang kemerdekaan Crimea dan penyerahan pada benteng-benteng di Laut Hitam dan memberikan Rusia izin untuk melintasi Laut Hitam dan Laut Putih. Selanjutnya dapat kita lihat 3 faktor yang menjadi penyebab kehancuran kerajaan Turki. Yang pertama, kelemahan para sultan dan sistem birokrasi. Yang kedua, kemerosotan kondisi sosial ekonomi. Dan yang ketiga, munculnya kekuatan Eropa. Baik, dapat kita simpulkan, kerajaan Turki Utsmani pada awalnya hanya memiliki wilayah yang sangat kecil. Namun dengan adanya dukungan militer, tidak beberapa lama Turki menjadi kerajaan yang besar bertahan dalam ukuran waktu yang lama. Kemajuan dan perkembangan ekspansi kerajaan Turki Utsmani yang dimiliki luas dan berlangsung cepat itu diikuti oleh para kemajuan-kemajuan dan bidang-bidang kehidupan yang lain. Puncak kejayaan Turki Utsmani terjadi pada masa kekuasaan Sulaiman Al-Qanuni. Beliau raja yang sangat terkenal di dunia dan juga penguasa yang soleh. Sedangkan periode kemundurannya dimulai karena terjadinya perjanjian Kortunis pada tanggal 26 Januari 1699 antara Turki Utsmani dengan Australia, Polandia, Venesia, dan Inggris. Baik, cukup sekian. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.